Sebuah misteri di balik Nadom Alfiah. Alfiah adalah karangan Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Syekh Muhammad menisbahkan namanya kepada Malik, yang tak lain nama kakeknya. Ada dua hal yang melatarinya. Pertama, karena nama kakeknya lebih terkenal daripada ayahnya Abdullah. Kedua, karena Syekh Muhammad tidak ingin menyamakan namanya dengan nama Rasulullah. Jika ia menisbahkan namanya kepada nama ayahnya, maka akan menjadi Muhammad bin Abdullah. Sama persis dengan nama Nabi Muhammad. Karena kedua alasan inilah mengapa Syekh Muhammad menisbahkan namanya kepada kakeknya, yaitu Malik Al-Andalusi. Yang menjadi tidak lazim pada Alfiah Ibnu Malik ini adalah diksi yang dipilih untuk mengawali isi kitab. Dalam bait pertama Nadom Alfiah Ibnu Malik bab Muqaddimah menggunakan lafaz qala Muhammadun, yang merupakan fi'il madhi yang di dalamnya terkandung masa lampau atau sudah terjadi. Hal ini sangat berbeda dengan karangan-karangan para ulama lain, yang lazimnya menggunakan lafaz fi'il mudhorek yang di dalamnya terkandung masa yang sedang terjadi dan masa yang akan terjadi. Dengan pemilihan diksi tersebut, seakan Ibnu Malik telah memiliki rasa optimisme yang tinggi bahwa karyanya itu akan menjadi kitab monumental. Ibnu Malik seakan sudah mengetahui terlebih dulu tentang apa yang akan ditulis dari awal sampai akhir di dalam memori otak. Setelah Ibnu Malik menuliskan bait demi bait apa yang dihafal dalam memorinya, terjadilah keanehan ketika sampai pada bait nadom yang kelima, yaitu nadom yang berbunyi Faikotan Alfiah Tabni Mukti. Seketika itu, semua memori Ibnu Malik mengenai 1000 bait nadom Alfiah hilang. Tak ada satupun bait yang bisa diingat. Kebingungan pun melanda hati Ibnu Malik. Karena itu, Ibnu Malik tiada hentinya berzikir dengan mengucap tasbih, tahmid, dan takbir kepada Allah agar dibukakan jalan keluar dari permasalahannya itu. Pada akhirnya, suatu hari Ibnu Malik berziarah ke makam gurunya, yaitu Imam Ibnu Mukti. Di makam gurunya itu, Ibnu Malik tertidur, dan di dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Imam Ibnu Mukti. Dalam mimpi, sang guru menegurnya atas ada kesalahan dengan apa yang ditulis oleh Ibnu Malik dalam kitab Alfiah. Dalam mimpi tersebut, Imam Ibnu Mukti berkata, "Wahai muridku, apakah kamu lupa siapakah aku ini?" Saat itu Ibnu Malik terbangun, namun masih terkejut dalam kebingungan. Sesaat kemudian, Ibnu Malik teringat akan sebuah nadom terakhir yang telah ditulisnya. Ya, disitulah akar permasalahannya. Ibnu Malik berpikir. Dalam nadom terakhir yang ditulis Ibnu Malik terdapat lafaz faikotan. Lafaz itu bermakna lebih dahsyat atau lebih hebat. Dalam bait tersebut, Imam Ibnu Malik melampaui batas rasa optimismenya, bahkan cenderung kesombongan, yang terkesan merendahkan karya gurunya Ibnu Mukti. Hal ini sangat bertentangan dengan akhlakul karimah, tata krama yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Selanjutnya, untuk menembus kesalahan dan sebagai rasa permintaan maaf dan ampunan dari Allah serta sang guru, maka Ibnu Malik pun menyusun 2 nadom di bawah ini. Wahwa bisabkin haizun tafdila, mustaujibun sanayal jamila. Meskipun demikian, beliau Imam Ibnu Mukti tetap memiliki kelebihan dan pantas dipuji. Sebab, dalam mengarang kitab Alfiah, beliau lebih dahulu daripada saya. Wallahu yakdi bihibatin wafiroh. Iwalahu fizarojatil akhirah. Semoga Allah melipat gandakan pahala yang Allah berikan kepadaku dan kepada guruku Imam Ibnu Mukti kelak di akhirat nanti. Setelah menyusun 2 nadom tersebut yang tak lain merupakan ungkapan hati Ibnu Malik, maka dengan izin Allah semua susunan 1000 nadom yang semula hilang dari memori ingatannya seketika itu pula kembali lagi. Sejak itu, Imam Ibnu Malik dapat meneruskan penyusunan kitab Alfiah yang terkenal ini. Dari uraian cerita tersebut, dapat diketahui bahwa nadom Alfiah Ibnu Malik yang semula berjumlah 1000 nadom, bertambah 2 nadom lagi pada bab Muqaddimah sehingga semuanya terdiri dari 1002 nadom. Wallahu a'lam bishawab.